Hadirin asisten kesejahteraan rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan tiba di tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang kami hormati Wakil Camat Jagakarsa beserta seluruh jajaran, yang kami hormati Kepala Suban Peda Kota Jakarta Selatan dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, para Kasatpel, Kasatlak se-Kecamatan Jagakarsa, para Ketua RW, RT, LMK, FKDM, PKK, dan tokoh masyarakat serta undangan yang kami hormati. Selamat datang di ruang pola lantai 3 Kelurahan Cipedak dalam acara Forum Kelurahan Cipedak Musrembang Kecamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan tahun 2026 dengan tema Eksplorasi Potensi Ekonomi Baru yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan. Acara akan diawali dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Syafrul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan, para tokoh masyarakat, hadirin sekalian yang hormati, sejenak mengawali acara kita pagi hari ini, kita sisihkan waktu untuk kemudian bermunajat, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara kita berjalan dengan lancar dan sukses sesuai dengan harapan kita. Bagi yang beragama Islam, saya mengajak untuk memulainya membaca Ummul Quran. Bagi yang lain menyesuaikan di Hazimiyah Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ya Allah, wasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min kulli sahabatin rasulillah alhamdulillah wa fil ni'mah wa ikafil masjidan ya rabbana wa ilahana kama yanbaghi li jalalika wa istighfarina azim sultan Allahumma salli ala sayyidina اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب الرضا وأبواب الجنة وأبواب العافية. اللهم إنا نسألك
صفاء قوانا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian laporan dan paparan oleh Lurah Cipeda tentang rencana kerja atau Renja Kelurahan tahun 2027, dilanjutkan dengan informasi umum program atau kegiatan yang sifatnya segera atau dapat dikerjakan atau diakomodir pada tahun 2026. Kepada Bapak Haryadi Aulia, saya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati anggota DPRD yang hadir saat ini mewakili Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah hadir. Selamat datang di Kelurahan Cipeda. Kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Asisten Kesra, Bapak Tommy Widihartono. Kemudian yang saya hormati Ibu Wakil Camat, Ibu Ani beserta Pak Sekca, Bapak Imam. Kemudian Inspektur Pembantu Kota Jakarta Selatan kalau mewakili. Kemudian Subat Peko yang juga diwakili, terima kasih sudah hadir. Babinsa, Babin Kamtipmas, Kepala Puskesmas, Kasudin Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi Jakarta Selatan, serta para sektoral yang hadir di Kecamatan Jagakarsa, serta para ketua RW dari 01 sampai 06 yang juga dihadiri perwakilan RT-nya masing-masing. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih yang saya hormati juga FKDM LMK Kelurahan Cipeda. Mohon izin para asisten
saya memaparkan paparan terkait Mustambal Kecamatan Kota Administrasi Jakarta, khususnya Kelurahan Cikedap. Adapun kondisi umum kelurahan, luas wilayah 397,5 hektar terdiri dari 6 RW dan 75 RT. Adapun batas-batas wilayah antara lain utara Kelurahan Cikunir, timur Kelurahan Sering Sawah, selatan Kelurahan Tanah Baru dan Depok, kemudian yang barat ke Kaliurut, Kelurahan Gadul dan Depok. Luas wilayah Kelurahan Cikedap berdasarkan wilayah RW di sini bisa terlihat grafiknya di sini, bisa kita lihat sama-sama. Next. Adapun data pendudukan Kelurahan Cikedap per Januari 2026, total jumlah penduduk 52.835, terdiri dari 17.737 jumlah kepala keluarga dan 38.685 jumlah wajib KTP. Adapun kita memiliki program kegiatan atau anggaran rencana kelurahan tahun 2027 totalnya yaitu totalnya antara lain 12.289.183.444. Ya, kita akan masuk ke realisasi pelaksanaan Musrembang tahun 2025. Di sini yang dikerjakan oleh Sudin Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan, informasi pembangunan tahun 2025 berdasarkan data usulan Musrembang yang ditindaklanjuti pada tahun 2025. Sudin Bina Marga Kota Jaksel ada 6, antara lain di jalan rusak, jalan berlubang yang ada di Haji Jaba, kemudian Jalan Bakti Mulia, Jalan Resmi, Jalan Batu Belah, Jalan Haji Meneng, dan Jalan Perintis. Kemudian juga Sudin Bina Marga Kota Jaksel lagi, ini berdasarkan usulan reses ya, yang ditindaklanjuti pada tahun 2025. Ada mayoritas dari Partai Gerakan Indonesia Raya dan ada PKB dari P3. Yang mana di sini ada perbaikan, pemeliharaan, penerangan jalan, pemasangan lampu jalan yang berada di Jalan Asli RT 11, Jalan Asli RT 10, kemudian di RW 03 Cikedap, Jalan Muamanah, Jalan Haji Turin, serta Gang Asli RW 04. Ini juga dari Sudin Bina Marga Kota Jaksel. Di sini ada pengaspalan, lampu jalan, pengusulan perbaikan jalan dan pengusulan pengaspalan juga yang ada di Jalan Bakti Mulia. Ada 2. Kemudian juga Asli RW 04, kemudian Jalan MKV 1 dan Resmi RT 1. Ya, di sini ada 2 dari Sudin Perindustrian Kota Jaksel berdasarkan usulan reses yang ditindaklanjuti pada tahun 2025. Ada pendaftaran untuk sertifikat halal, halal ya. Kemudian ada pelatihan UMKM yang ada di Gang Asem RW 04 serta di RW 04 ya. Ini Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota. Di sini ada 3 ya berdasarkan usulan reses yang ditindaklanjuti pada tahun 2025. Antara lain terdiri dari alat pemadam kebakaran, pengadaan alat angkat yang ada di RW 03 Cikedap, RW 04 dan RW 01. Di sini ada juga sudut kebudayaan berdasarkan data usulan reses yang ditindaklanjuti pada tahun 2025. Di sini ada 3 ya. Rata-rata semuanya adalah kadro dan pegana yang ada di Gang Asem RW 04, RW 01 dan RW 04. Kemudian di sini juga ada Sudin Ketahanan Pangan, Polisi Pamung Praja, Sudin Pertamanan. Ya, di sini ada kebutuhan tanaman pergigalan bibit taman, penertiban pedagang, dan pemeliharaan pohon yang ada di Jalan Haji Damo, Jalan Muamalah, dan RW 6.
Total usulan keseluruhannya ada 30, yang mana total usulan RW 1 terdiri dari fisik ada 3, barang ada 2. Kemudian total usulan RW 02 terdiri dari fisik ada 3, barang ada 2. Total usulan RW 03, fisiknya semuanya ada di fisik ya, 5 ya. Kemudian total usulan RW 04, fisiknya 3, barang 2. Total usulan RW 5 semuanya fisik ada 5. Total usulan RW 06 ada fisiknya 4, barangnya 1. Adapun rekap usulan input aspirasi warga tingkat RW berdasarkan SKPD, yaitu pertama paling banyak yaitu SDA. Ada 10, bukan paling banyak ya, SDA kedua ya. SDA 10, Sudin Bina Marga Kota ada 13, terakhir Sudin Kebudayaan ada 7. Ya, ini grafiknya ya, sama hasilnya tadi. Rekap usulan tadi semuanya sudah ya, ini ada 30 totalnya ya. Ya. Survei tim teknis tahun 2026. Adapun survei lokasi di RW 1 oleh Sudin SDA dan Bina Marga, di sini ada 3 tempat, di Jalan Brigif, di Jalan Sawo, dan Jalan Haji Raisang RT 3. Survei lokasi RW 02 Sudin SDA dan Bina Marga juga ada 3. Di sini ada di Jalan Bakti Mulia 2 RT 4, Jalan Haji Khalil Kubusan Haji Fatullah RT 5, Jalan Bambu 1 RT 02. Kemudian survei lokasi RW 03 oleh Sudin SDA dan Bina Marga juga masih fisik. Di sini ada 5 usulan di Jalan Muamalah 3, Jalan Nurul Ihsan, Jalan Risin, Jalan Suket, Jalan Bek Misal. Kemudian survei lokasi di RW 4 oleh SDA juga dan Bina Marga sesuai dengan usulan ada 3 ya. Di Jalan Bakti 89 RT 1, kemudian di Jalan Haji Amsar, dan terakhir Jalan Persahabatan Raya. Survei lokasi RW 5 SDA dan Bina Marga ada di jalan, ada 5 ya tadi sesuai usulannya. Jalan Timbul, Jalan Warung Sila, Jalan Haji Turin, Jalan Soekarno, Jalan Radio. Kemudian yang terakhir oleh Bina Marga yaitu di RW 6 ada 4 usulan sesuai tadi, Jalan Purwaraya, Jalan Komplek Raya, Jalan Timbul, dan Jalan Purwa. Dan oleh Sudin Kebudayaan di sini terdiri dari RW 1, 2, 4, dan 6. Ya, terdiri atas 7 usulan. Antara lain di sini rata-rata sama ya, alat musik kadro semuanya ya. Di sini lokasinya untuk Karang Taruna RT 14, Musola Al-Islam, Majelis Ta'lim Nurul Askia, Majelis Nurul Hidayah, Musola Baitur Rasyidin, dan untuk Musola RT 03 dan Musola RT 01. Ini adalah dokumentasi hasil rembuk RW Kelurahan Cibadak dari RW 01 sampai 06. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat dan tujuan usaha ini kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haryadi Aulia. Selanjutnya adalah arahan Asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada Bapak Tommy Fudihartono. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, khususnya di ruang pola kantor Kelurahan Cibadak dalam rangka kegiatan forum kelurahan, rangkaian kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan
kesempatan ini saya sampaikan Wakil Camat hadir, Pak Sekjen juga hadir, dari Subanda Jakarta Selatan, Pak beserta jajaran, teman-teman dari Sektoral Kecamatan Jagakarsa, wabil khusus pada Pak RW, Pak RT, PKK, LMK, RKDM maupun Karang Taruna yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ada juga dari Babinsa maupun Babin Kamtibmas, terus perwakilan dari anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta maupun dari Inspektorat Kota Jakarta Selatan. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi dalam rangka Forum Kelurahan Cipedak. Bajunya ganti, cuman badannya masih sama. Kalau dulu kita nyebutnya musrenbang, sekarang namanya Forum Kelurahan. Kalau kemarin di RW namanya Input Aspirasi Masyarakat, kalau dulu namanya Rembuk RW. Kalau saya lihat data yang disampaikan oleh Pak Lurah, alhamdulillah nih dari 6 RW ya, setiap RW mengusulkan 5 usulan yang akan dibawa ke tingkat kecamatan. Nanti di tingkat kecamatan tinggal 3 ya, tinggal 3. Nah nanti didiskusiin di sini dari 5 usulan yang dimasukkan oleh RW, berarti 3 data yang diprioritaskan untuk tingkat kecamatan. Yang 2 bukannya dibuang, justru menjadi bank data. Bisa nanti diusulkan langsung atau di tahun berikutnya, atau pada saat reses anggota DPRD. Gitu. Jadi harapan kita Pak RW, Pak RT termasuk tokoh masyarakat yang ada di RT RW, kalau sampai pesimis tetap namanya usulan kegiatan itu pasti mudah-mudahan bisa tercapai. Beberapa kali saya sempat sampaikan memang kalau kita menyampaikan usulan itu harus dipertimbangkan. Satu contoh, saya tanya nih Pak Dandi, pulpen ini kebutuhan atau keperluan? Hah? Apa kebutuhan? Kalau kebutuhan berarti kan harus disiapin pemerintah. Kalau keperluan berarti harus disiapkan sendiri secara swadaya kan gitu. Nah sekarang kalau Pak RT, Pak RW ngusulin misalnya perbaikan jalan keperluan kebutuhan, berarti harus melalui. Nah kalau posyandu mejanya keperluan apa kebutuhan? Ya Pak Sekjen, ini Pak Sekjen kan gitu, sama kayak ini ada yang ngusulin kebudayaan nih, beliau mantan Sekdes Kebudayaan. Kalau kemarin di Karet Semanggi saya hampir separuhnya ngusulin hadro. Ya kayak tadi Pak Sekjen bilang, jangan fisik terus, bagaimana kita meningkatkan SDM kita. Ya salah satunya melalui hadro. Gitu, anak remajanya atau ibu-ibunya di RW latihan hadro atau apa kosidah ya. Kita lihat usulannya hampir berbinanya masih seperti tahun-tahun sebelum Bina Marga ya Pak, dan ini kan jadi apa idola. Makanya tadi saya tanya, orang pasti berbeda pendapat, pulpen ini keperluan apa kebutuhan? Keperluan ya, karena kalau kebutuhan, bayangkan jumlah ASN sekecamatan Karsa ada berapa buahnya? Ya anggap 100 lah atau 200 kan sama kelurahannya. Kalau satu ASN butuh 1 pulpen setiap bulan, berarti berapa pulpen dia butuh? 12 kan? 12 kali 200 berapa badan? 240. Kalau harga pulpen 10.000 berapa yang harus dianggarkan? Kan? Kali berapa kecamatan sedekahnya? Tapi kalau ini keperluan, saya nggak akan bisa kerja kalau nggak pakai pulpen, kan nggak bisa nulis aja. Jadi nggak harus semuanya itu dibiayai oleh pemerintah.
makanya Pak RW, Pak RT, apalagi nanti kalau ibu kota negaranya pindah ke Kalimantan KM. Kenapa? Karena kemarin sudah di tahun 2026 ini TKD bahasanya, transfer keuangan daerah itu setiap daerah berkurang antara 10 sampai 20%. Ada yang suka nonton TikToknya Pak Gubernur nggak? Gitu, kalau Pak Gubernur kita bilang kami DKI tetap menerima, tidak akan protes, malah justru intervensi di internal penggunaan anggaran. Jadi harapan kami forum kelurahan ini tidak mengurangi semangat Bapak dan Ibu terutama di RT dan RW, sehingga usulan-usulan yang disampaikan kita harus melihat lagi tuh keperluan apa kebutuhan. Kalau kebutuhan silakan ajukan ke pemerintah, tapi kalau hanya sekedar keperluan ya harus disuarakan. Jadi nggak semuanya harus diajukan ke pemerintah. Yang sepele itu aja dulu zaman Pak Gubernur Pak Anies itu kita pernah dikasih pandangan seperti ini. Pulpen ini keperluan apa kebutuhan? Kalau kebutuhan berarti semua ASN butuh pulpen untuk dianggarkan. Padahal dari gaji atau dari TKD-nya bisa beli pulpen. Padahal ini sering dikasih pulpen nggak sama Pak Kasudi? Oh beli sendiri kan? Ya, jadi seperti itu. Mudah-mudahan yang Bapak Ibu sudah kerjakan kemarin di aspirasi masyarakat di RW, hari ini mungkin nanti didiskusikan dan melalui Pak Lurah atau serkernya. Mudah-mudahan usulan yang tadinya 5 itu diprioritaskan nomor 1 sampai dengan 5. Jadi nanti pada saat musrenbang di tingkat kecamatan sudah terpilah secara kepentingannya 1, 2, 3. Nah nanti dari tingkat kecamatan dibawa lagi ke tingkat kota, dari tingkat kota dibawa lagi ke tingkat provinsi. Dan kegiatan musrenbang tahun ini memang ada beberapa isu yang harus disikapin khususnya oleh ASN maupun beberapa stakeholder yang ada di wilayah. Isunya ada 2. Yang pertama prioritas pembangunan di tahun 2027, baik SDM-nya, kulturnya, perekonomiannya dan yang lainnya, sehingga ke depannya DKI akan lebih maju lagi. Yang kedua adalah menuju kota global. Kemarin ada yang dengar Pak Gubernur punya konsep baru. Pak Sekjen terakhir ke Bandara Soekarno-Hatta kapan? Oh bulan lalu. Insya Allah bulan depan ada Transjakarta dari Blok M ke Soekarno-Hatta cuma 3.500. Sekarang kita kalau ke bandara butuh waktu kita berangkat, naik taksi atau Grab aja bisa di atas 200 kan? Apalagi dari Jagakarsa kan, tolnya kan paling mahal nih, 80.000 pulang pergi 150 kan. Nah Bapak Ibu besok kalau berangkatnya nggak mau bisa dari dekat naik Transjakarta. Itulah makanya sekarang Pak Gubernur ini banyak program-programnya untuk ya merubah kebiasaan masyarakat dari kendaraan pribadi menjadi kendaraan umum. Yang kedua juga sekarang Bapak Ibu pernah ke Taman Ayudhya Melawai? Mudah-mudahan 2 bulan 3 bulan ke depan jadi itu namanya Taman Bendera Pusaka. Taman Bendera Pusaka ini salah satu nanti ikon di Jakarta Selatan termasuk DKI. Kalau jadi ibu kota negara pindah ke Kalimantan, termasuk sini yang lagi digalakkan teras Lenteng Agung di sana. Ramainya baru pagi doang ya, malam sepi. Saya belum pernah lihat sih kalau malam orangnya juga. Untuk saya nggak daerah sini, rumah saya daerah pada cabai jarang lewat. Nah salah satu ini kemarin penataan Taman Bendera, makanya pedagang-pedagang di Barito sebagian dipindahkan ke teras tengah. Saya rasa itu aja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin saya juga nggak sampai selesai karena nanti diskusi bisa dipimpin dari kelurahan termasuk
termasuk Kasatpam di tingkat kecamatan, karena topiknya agak sedikit berbeda. Kami dari tingkat kota kebetulan 2 tempat, nanti siang saya bagian lagi Pak Wali, Pak Wakil termasuk fasilitas. Mudah-mudahan kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tertib. Saya dititipin pantun sama Bu Wakil. Pak Taufik menjahit kopiah. Kopiah dijahit dengan kain yang utuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Asisten Kesra berkenan dapat berfoto bersama dulu. Bapak di sini berdiri aja, Bapak izin. Ibu, Bu Wakil, Pak Sekjen, beserta seluruh Pak